Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi internasionalisasi. Saya Mulia Bilariansyah. Saya Novatan Tukianus. Saya Hendrik Biorizaldi. Saya akan menjelaskan tentang teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional terdapat 3 teori, yaitu teori keunggulan mutlak, teori keunggulan komparatif, dan teori HU. 1. Teori keunggulan mutlak adalah teori murni perdagangan yang mengunggulkan produk yang tidak dimiliki negara lain sehingga dapat menjual dengan mementingkan keunggulan produk tersebut. 2. Teori keunggulan kooperatif adalah teori perdagangan internasional di mana jika memiliki barang yang lebih banyak dan keunggulan maka dapat melakukan ekspor, namun jika sebaliknya tidak memiliki banyak barang maka kita harus mengimpor. 3. Teori HU adalah teori proporsi atau ketersediaan faktor produksi. Jadi jumlah proporsi berbeda dengan faktor produksi. Perbedaan tersebut disebabkan oleh teknologi yang menentukan cara mengkombinasikannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Jeffrey. Teori internasionalisasi menurut Alan M. Brookman mempopulerkan teori ini melalui buku yang dibuatnya. Alasan utamanya untuk mendukung keberhasilan sebuah perusahaan adalah dengan menentukan struktur organisasi, transaksi barang, dan keuangan internasional dan dapat mengambil keuntungan pasar tidak sempurna. Sebagai contoh, suatu perusahaan membuat pasar pabrik di suatu negara lain untuk meminimalkan pengeluaran anggaran dan itu terbukti lebih efisien dan hemat. Kemudian akan dijelaskan oleh Mas Novatan. Saya akan menjelaskan mengenai hambatan perdagangan dan juga liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan adalah praktik perdagangan jasa dan barang secara bebas antara negara, dan biasanya terjadi juga hambatan-hambatannya. Hambatannya biasanya dikarenakan regulasi atau peraturan pemerintah, yang kedua nilai mata uang, yang ketiga adalah kuota ekspor dan impor. Hambatan tersebut mencakup tarif seperti kayak bea cukai, biaya tambahan seperti yang diminta mungkin dari pemerintah, dan juga yang kedua hambatan non tarif seperti aturan atau perizinan dan juga kuota. Kuota ini yang sebenarnya lebih paling penting karena di suatu negara biasanya ada kayak kuota ekspor impor tuh ada batasannya. Jadi ketika contohnya pada tahun 1970 itu pernah ada kuota pengiriman barang dari Jepang ke Amerika kalau nggak salah tentang mobil, itu juga ada kuotanya. Jadi contohnya ketika kita melakukan ekspor dan impor pasti ada kuotanya juga yang merupakan jadi hambatan suatu perdagangan internasional. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melanjutkan video kami yang sebelumnya. Di sini kami akan mereview tentang ramen Hanara yang dimiliki oleh teman kami sendiri, yaitu Mas Jody. Kalau ini Mas, mungkin ini kita membahas sedikit tentang yang kemarin kita bahas ya, waktu UMKM yang bisnis internasional ya. Kemarin kita bahas sedikit tentang menurut Mas nih, kalau dari teori perdagangan ya Mas, perdagangan internasional, apa termasuk keunggulan mutlak kalau tempat UMKM Mas ini ada di sini, kalau ada di lingkungan ini, apa memang itu jadi kayak teori keunggulan mutlak Mas? Kalau buat Mas Hendri gimana? Kalau menurut saya ya, kalau dari saya ya ini termasuk teori mutlak ya, karena di Jombang sendiri ya ramen mungkin masih belum banyak. Terus juga kan di sini jualannya kan tidak ada saingannya sama meskipun dengan warung kopi. Oh gitu ya. Jadi misal memang kalau di sini kan juga lokasinya strategis ya, nggak banyak juga tempat makan dan juga daerah sini kan juga kos-kosan sama rumah-rumah warga ya. Pastinya kan salah satu yang meningkatkan kalau memang bakal ke teori keunggulan mutlak karena memang Mas juga menguasai pasar di sini kan ya. Belum lagi juga dengan Grab dan juga adanya GoFood juga menjadi daya tarik lebih ya Mas ya. Ya kalau itu Mas, kalau dari hambatan sendiri membangun bisnis di sini itu apa Mas?
mungkin hambatannya dari lokasi ya, meskipun agak masuk ke dalam rumah itu mungkin bukan kota kan, tapi agak masuk ke dalam rumah, agak jalan besar. Jadi hambatannya cuma di lokasi yang masuk ke dalam gang saja ya. Tapi untuk cara pemasarnya sendiri juga udah oke mas ya, karena juga ada bantu Grab sama GoFood juga ya. Nah, Membantu lah. dan juga kalau misalnya teman-teman juga lagi cari lapar atau ingin makan pun bisa Bisa, kasih langsung bisa. lewat GrabFood ya, ataupun GoFood Atau cari langsung, aja. atau langsung sini juga boleh kok. Nah, nanti ketemu langsung ownernya langsung Ya, gitu ya. bisa ketemu, bisa. Ya mungkin itu sedikit review kami tentang UMKM daerah milik Mas Hendri. Bila ada salah kata ataupun salah ucapan, kami minta maaf. Terima kasih.